terdapat logo seperti ini. Tahu nggak sih apa arti dari logo tersebut? Berikut kita bahas. Secara umum, penggolongan obat pada kemasan obat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat ini memiliki lingkaran berwarna hijau dengan tepi hitam, di mana obat ini bisa bebas didapatkan tanpa resep dokter. Obat ini bisa kita temui di warung, toko obat, dan apotek. Contoh dari obat tersebut yaitu seperti obat penurun panas dan multivitamin. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat ini memiliki logo lingkaran biru dengan tepi hitam. Sebenarnya obat ini masih dikategorikan obat keras, tetapi juga dapat dikonsumsi tanpa resep dokter. Di dalam kemasan obat ini biasanya terdapat 6 peringatan sebagai berikut. Contoh dari obat ini seperti obat batuk dan obat dekolgen. Yang ketiga yaitu obat keras. Obat ini memiliki logo lingkaran merah dengan huruf K di dalamnya. Obat ini bersifat keras, oleh karena itu obat ini hanya diperoleh di apotek dan hanya boleh juga dikonsumsi dengan resep dokter. Contoh dari obat ini seperti obat antibiotik yang sering kita konsumsi, obat psikotropika, dan lain-lain. Yang keempat yaitu obat narkotika. Obat ini memiliki logo lingkaran merah dengan palang merah di dalam lingkarannya. Obat ini masuk ke kategori obat narkotika yang sangat berbahaya dan wajib dengan resep dokter. Karena jika dikonsumsi, obat ini dapat menyebabkan ketagihan. Contoh obat dari narkotika yaitu seperti kodein, morfin, dan peptidin. Salah satu penyalahgunaan obat yang paling banyak disalahgunakan yaitu golongan obat bebas terbatas. Contohnya obat batuk, di mana obat ini mengandung dextrometorfan yang jika dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan efek halusinasi. Meningkatnya penyalahgunaan obat ini dikarenakan banyaknya video yang beredar tentang pengonsumsian obat tersebut, di mana mereka mengonsumsi obat ini sebanyak 15 sampai 20 bungkus obat batuk secara bersamaan dan diminum. Banyak sekali kasus kematian pada penyalahgunaan obat tersebut. Oleh karena itu, peran kita sebagai farmasi, terutama apotek sebagai penyedia layanan obat yang langsung terjun ke masyarakat, jika dilihat ada penyalahgunaan obat tersebut, maka apotek harus membatasi pembelian obat tersebut, tidak hanya semata-mata mementingkan keuntungannya saja. Bijaklah dalam penggunaan obat secara mandiri dan tetap berkonsultasi kepada dokter